wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ridwan Hasim di channel Pendidik Petualang. Di video kali ini saya akan menanggapi kasus atau isu yang bukan hanya nasional, tetapi juga dalam skup yang lebih luas, skup global, skup internasional, yakni adalah LGBT, yang hari ini juga dipromosikan atau dikampanyekan melalui pagelaran Euro 2020 yang digelar tahun 2021 ini. Nah, sebagai dosen pendidikan kewarganegaraan dan Pancasila, tentu saya memiliki pandangan pribadi yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai religiositas di dalamnya. Nah, ada 4 hal yang menjadikan saya tidak setuju atau menolak gagasan tentang LGBT, dan kampanye ini tentu harus diteruskan oleh kalian sebagai generasi muda dan generasi milenial Indonesia. Oke, yang pertama adalah tentu berkaitan dengan ajaran agama. Di ajaran agama apapun, khususnya yang ada di Indonesia, yang diakui oleh pemerintah, yakni 6 agama, itu melarang adanya hubungan sesama jenis. Apalagi dilakukan karena faktor kemanusiaan. Alasan kemanusiaan itu tidak bisa diterima untuk kasus ini. Sebab bagaimanapun, agama mengajarkan kita tentang fitrah menjadi seorang lelaki, menjadi seorang perempuan yang berhubungan dengan lawan jenis, bukan sesama jenis. Kemudian dari aspek Pancasila, tentu sila pertama kita, ketuhanan yang Maha Esa, berlawanan dengan prinsip-prinsip LGBT yang sekarang ini ada, bahkan menyeruak ke permukaan. Bahkan di luar itu juga, sejarah membuktikan bahwa Allah SWT melaknat perilaku kaum Nabi Lut yang seperti kaum LGBT lakukan, yang melakukan homoseksual dan lesbian. Kemudian kalau kita berbicara tentang aspek kedua dari sila kedua kita, yakni kemanusiaan, itu jelas tidak sesuai atau bahkan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Sebab pada hakikatnya laki-laki dan perempuan kodratnya adalah saling menikah, bukan dengan sesama jenis. Kemudian faktor ketiga, yang berdasarkan faktor medis dan psikologi, ada catatan yang menarik dan ini perlu ditanggapi bersama oleh kalian sebagai generasi muda. Kajian yang dilakukan oleh Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, yang mana dilakukan oleh Fakultas Kedokteran dan Psikologi, di sana dikatakan bahwa pada tahun 2018 ada 48.000 kasus setiap tahun yang terjadi akibat perilaku LGBT yang menyimpang, yang mengakibatkan adanya homoseksual dan lain sebagainya. Ini mengakibatkan perilaku yang tidak bisa diterima oleh banyak orang barangkali ya, karena ini berkaitan dengan penyakit HIV, dan 50% dari 48.000 itu diakibatkan oleh perilaku homoseksual yang dilakukan oleh sesama pria. Bahkan studi juga menunjukkan bahwa orang atau pria yang melakukan hubungan sesama jenis dengan sesama pria itu 60 kali lipat bisa lebih terkena dampak dari penyakit HIV. Kemudian kalau kita berbicara tentang hakikat dari negara-negara global di dunia ini, apakah itu negara-negara di barat ataupun di timur, maka kita akan berbicara tentang negara-negara timur yang pasti akan menolak. Tetapi pada hakikatnya hari ini, sampai dengan hari ini ada 70 negara, bahkan lebih juga ya, yang menolak tentang LGBT. Yang terbaru bukan hanya negara-negara di kawasan Asia dan Afrika, tetapi juga di kawasan Uni Eropa. Sebut saja misalkan Polandia, kemudian Belarusia, dan juga Hungaria yang menolak tentang LGBT. Bahkan Hungaria sempat menekan undang-undang tentang anti atau larangan terhadap mengkampanyekan perilaku LGBT dan yang berhubungan dengan LGBT. Maka kalau kita berbicara tentang timur dan barat, sudah jelas bahwa ini menjadi perdebatan di mana-mana. Tetapi sebagai bangsa timur, kita bangsa Indonesia harus meyakini bahwa kodrat kita sebagai laki-laki dan perempuan itu harus menikah satu sama lain, tidak boleh sesama jenis, ya. Dan terhadap hal ini, saya juga tidak
melaknat ya dalam tanda kutip orang-orang atau mereka yang tergabung dalam LGBT, tetapi mari kita doakan mereka agar mendapatkan hidayah dari Tuhan yang Maha Kuasa, agar mereka bisa kembali memiliki hubungan yang selayaknya. Wanita dengan pria, pria dengan wanita, bukan sesama jenis. Karena bagaimanapun juga ini adalah penyakit, dan penyakit itu harus kita sembuhkan, bukan malah kita matikan. Jadi bagaimanapun juga orang yang sudah terkena dampak dari LGBT harus kita rangkul dalam tanda kutip ya. Artinya harus kita temani, harus kita pulihkan bersama. Justru jangan dijauhi karena itu akan menjadi satu penyakit yang lebih buruk nantinya. Karena studi psikologi juga menunjukkan bahwa perilaku LGBT itu bukan lahir karena faktor genetika, juga bukan karena faktor kelahiran, tetapi karena faktor lingkungan. Nah, sebagai bangsa yang beradab dan berkeadaban dan juga berkeagamaan, maka kita tentu harus bisa mendukung satu sama lain agar bisa keluar dari perilaku atau bahaya laten dari LGBT. Akhir kata, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhir kata, kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai negara yang berpancasila, tentu ingat bahwa Pancasila memiliki 3 alat penyaring budaya yang tidak sesuai dengan budaya bangsa Indonesia. Yang pertama tentu adalah kita harus menerima sepenuhnya jika itu sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Tetapi yang kedua, kita juga harus menerima sebagian dari apa yang sesuai dengan nilai budaya kita. Dan yang terakhir adalah menolak apabila nilai budaya itu tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma serta aturan hukum yang berlaku di negara kita Indonesia. Dan terhadap LGBT itu tentu adalah berkaitan dengan faktor ketiga tadi, yakni semuanya harus kita tolak. Tetapi terhadap orang yang sudah terpengaruh oleh LGBT, maka kita harus bisa menyembuhkan. Dan kita harus bisa berkawan dengan mereka, menyembuhkan mereka karena mereka tentu butuh dukungan dari kita. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.